Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan besok tanggal 22 Maret 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas untuk analisa saham harian totalnya ada 16 saham. Yang bagian pertama ini saya akan bahas 8 saham. Nanti bersambung ke bagian kedua 8 saham yang lainnya. Jadi pada saat saya bahas ini masih sesi satu break ya. Jadi bukan sesi penutupan, tujuannya supaya setelah saya buat videonya, saya upload videonya ke YouTube. Jadi sebelum marketnya closed, sebelum marketnya tutup, Anda ada kesempatan untuk buy ya. Kalau keputusannya masih bagus sesuai dengan yang saya bahas di video ya. Jadi misalnya kalau masih bertahan di atas garis-garisnya yang sudah saya bahas, kalau mau buy atau buy on weakness ya silakan ya, sesuai dengan yang saya bahas juga ya. Kalau misalnya sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan yang saya bahas ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kesempatan untuk buy ya sebelum marketnya tutup. Kurang lebih cukup. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBRI. Jadi BBRI ini dia setelah aksi korporasi kumde dividen ya, dia memang naik, bahkan dia naiknya lebih tinggi pada saat kumde dulu ya, high-nya ya. Jadi pernah higher high. Jadi saat ini dia memang cenderungan testing resistennya, kalau saya gambarkan area support resistennya ya, dia testing resisten 4750 dan sekarang dia sedang support area testing area support 4600. Jadi bahwasanya untuk BBRI ini memang saran saya ya, kalau setelah proses dividen sudah selesai, biasanya kecenderungannya ya, biasanya itu sahamnya akan kembali lagi ke bawah ke sideways area sebelumnya, atau kalau dia berhasil breakout lagi baru kita buy. Jadi kalau dia belum berhasil breakout lagi, misalnya gagal ya sebelumnya seperti ini ya, dia berhasil breakout ke atas 4600, kemudian dia gagal, kalau dia turun lagi di bawahnya 4600, saran saya sih lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau dia turun lagi di bawah berapa Pak Sunar kalau mau jual dulu semuanya, kita pakai acuan swing high di sini ya, 4550. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 4550 untuk BBRI, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya bagi yang sudah punya. Jadi kalau misalnya Anda mau buyback, Anda bisa buy kalau dia berhasil breakout lagi ke atas high-nya di sini ya, 4.700. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 4.700, di sana kesempatan kita untuk buyback ya. Kalau misalnya kita sudah take profit atau sudah pasang trailing stop maupun stop loss ya, seperti itu ya. Jadi strateginya yang belum punya, lebih baik ada dua ya. Tunggu area buy on weakness di 4280 itu yang paling bawah ya, maksimum, atau sekitar area 4460. Artinya kalau dia turun di bawahnya 4460, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4460. Kalau misalnya masih di bawahnya 4460, saran saya sih jangan beli dulu ya. Ada kemungkinan dia akan testing area 4360 ya. Lebih baik tunggu di area buy and press di 4280 ya, seperti itu ya. Jadi belinya itu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya, seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ya, kalau dia masih di bawahnya, kita jangan beli. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, besok paginya kita pasang automatic order buy, boleh ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Jadi kurang lebih masih tetap sama, ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Trading itu mudah ya, kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss. Kemudian kalau sudah punya, kalau mau buy buy up ya atau average up ya, itu buy di harga berapa sudah saya gambarkan ya. Garis-garisnya sudah saya berikan di sini. Jadi tinggal ikutin aja. Saya nggak mengatakan bakalan turun, enggak ya. Saya hanya menyebut kalau dia sudah mulai turun di bawah 4600 atau 4550 lah ya, yang di bawahnya lagi, lebih baik jual dulu untuk BBRI ya, seperti itu ya. Buybacknya kalau mau lanjut ya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4700, itu pun belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk ASII. ASII sudah pernah saya bahas ya, sering banget ya di analisa saham harian, di analisa saham mingguan. Buy on weakness area sudah saya sebutkan di 6000. Kalau misalnya nggak dikasih di area 6000, kita buy on weakness-nya di area 6250, atau kalau sudah berhasil breakout lagi ke atas 6450 ya. Itu jadi pembahasannya seperti itu. Dan hari ini dia berhasil breakout lagi ke atas 6450, bahkan sempat higher high dari sebelumnya swing high-nya kan di 6550. Sekarang harganya di 6500. Apakah ini sentimen untuk pembagian dividen yang akan datang? Kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Saya belum cek kapan pembagian dividennya dan juga jumlahnya ya. Silakan dicek. Karena saya di sini fokusnya di pergerakan harganya. Kalau beritanya, bagi yang tahu beritanya, silakan kasih tahu di kolom komentar di bawah ini ya. Karena terus terang aja, saya juga ngejar waktu, jadi nggak sempat untuk cek beritanya satu persatu ya. Karena ini masih sesi satu break. Kemudian di sini kalau yang mau
buy on weakness tetap sama 6.000 atau kalau mau buy sekarang sebenarnya masih cukup bagus, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 6.600 kita boleh tambah lagi atau average up. Berikutnya setelah di atas 6.600 kita tambahnya atau buy up-nya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi naik ke atas 6.450 kita tambah lagi atau 6.700 ya, seperti itu ya. Kita tambah lagi atau buy up atau average up. Jadi atau buy high sell higher ya. Kalau yang belum punya, kalau yang mau buy high sell higher silahkan. Sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus untuk ASI ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini bagi yang rajin ngikutin channel saya ya, menonton ya, pasang automatic order buy harusnya sudah buy on weakness ya, karena saya sebutkan area buy on weakness di 4140 ya. Ini yang saya kotain sebelumnya ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy ya. Jadi dia sudah berhasil naik dan ini target price-nya 4.400 sudah tercapai. Hari ini memang dia higher high ya daripada sebelumnya di sini ya. Hari Jumat ya. Jadi, nah, tapi kalau penutupan sesi satu kok ditutup di bawahnya 4.400 Pak Sunar. Kalau trading ngikutin garis-garis saya harusnya sih jual dulu ya, pasang trailing stop seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya belum punya, ada dua pilihan, buy on weakness di 4140 lagi ya. Artinya buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak ya. Turun kemudian kita lihat kalau menjelang penutupan dia berhasil ditutup di atas 4140 atau besok paginya dia masih di atas 4140, di sanalah kesempatan kita untuk buy ya. Seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap penempatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up istilahnya ya. Atau strateginya kalau buy weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi ke atasnya 4450 boleh buy. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Jadi prinsipnya di sini uptrend-nya memang masih cukup bagus. Nah, ini kalau kita lihat MA20-nya juga masih mengarah ke atas ya. Dan harganya sejauh ini masih ditutup di atasnya MA20 ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk MDKA ini peluangnya masih cukup bagus, belinya bertahap aja atau buy on weakness ya. Kalau dia koreksi seperti ini buy ya, seperti itu ya. Jadi untuk buy on weakness saya gambarkan ada dua area, 4140 dan 4000. Yang sebelumnya 3770 ini jangan diikutin ya. Ini yang dari bawah ya. Sebelumnya buy on weakness ya. Jadi buy weakness sampai 3.900 saja. Tapi kalau dia turun di bawahnya 3.900 jangan buy lagi. Karena kecenderungan kalau dia sudah di bawahnya 4.000, menurut saya sih dia resiko ya. Seperti itu, resiko testing area 3770 dan 3.500. Karena makin ke bawah bukannya makin murah makin bagus, enggak ya. Ya makin resiko dia berarti trennya sudah selesai ya, seperti itu ya. Jadi bisa aja berbalik arah dari uptrend menjadi downtrend ya, seperti itu ya. Jadi buy weakness itu bukan berarti tangkap pisau jatuh, enggak ya, beda ya. Seperti itu ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi Pak Sunar itu nggak pernah menyesatkan orang lain. Saya nggak pernah mengajari untuk average down ya, apalagi melawan tren ya kalau sahamnya lagi downtrend seperti itu ya. Jadi di sini support resistennya sudah saya gambarkan, tinggal ikutin aja. Nah di sini di atas 4.400 memang nggak saya gambarkan lagi garisnya. Saya hanya gambarkan resistennya di swing hanya di sini 4750 ya. Nah di sini ada checkpointnya untuk Fibonacci extension 61,8% ya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya, saya gambarkan aja di 4565 ya. Jadi sekitar 4.500 lah, seperti itu kurang lebih ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4.500 boleh tambah lagi atau average up ya. Setelah itu ya tiap kelipatan Rp50 atau Rp100 aja kalau mau tambah lagi ya, kurang lebih seperti itu. Info tambahan kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan mungkin setting playback videonya diperlambat 0,75 kali ya. Jadi di YouTube itu kan ada setting playbacknya bisa diperlambat ya. Kalau misalnya ngomongnya kecepatan gitu seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ADRO. Jadi ADRO di sini area buy weakness sudah saya sebutkan di 2800 atau 2600. Yang mana artinya kalau dia koreksi di bawahnya 2800 atau di bawahnya 2600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Ya mungkin sebelumnya ada yang sudah beli, lupa Sunar kok ternyata turun lagi. Ya kita pasang stop lossnya di 2600 ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan trading stop dan stop loss juga ya. Kalau kita misalnya masih hold ya, seperti itu ya. Atau area buy weakness sesuai dengan yang saya kotain ini ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2800, yang bagi yang belum punya silahkan buy. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di area terdekatnya, swing low-nya di 2650 di sini ya, atau di acuan 2600. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 2600 untuk ADRO, saran saya sih lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia gagal bertahan di atas 2600, ada kemungkinan dia masih bisa koreksi lebih lanjut lagi, testing area 2400, bahkan bisa sampai testing area berikutnya lagi di 2200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk ADRO ya.
Mungkin ini masih ada kemungkinan ya, masih terjaga juga di atas 2.600 kalau dia ada sentimen pembagian dividen ya, seperti itu ya. Jadi cek aksi korporasi pembagian dividen, harusnya sih pembagian dividennya lumayan besar ya, karena profitnya juga naiknya lumayan ya, seperti itu ya. Kalau asumsinya dividen payout ratio-nya kurang lebih sama seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Adaro. Berikutnya untuk emiten Bukalapak. Nah, ini kenapa dibahas? Karena kalau saya lihat dari screener saya, dia masuk ke uh, untuk hari ini ya, transaksi saham dengan valuasi terbesar, transaksi value-nya ya maksud saya ya, terbesar ke 5 ya. Jadi saya bahas, dan ini candlenya rebound Pak Sunar. Apakah boleh buy sekarang? Nah, terus terang aja untuk emiten Bukalapak ini saya sebutkan sering banget ya, kalau nonton channel saya jangan bosan-bosan. Bukan berarti saya pom-pom Bukalapak, enggak ya. Saya sudah sering sebutkan, kalau ada saham IPO yang dalam kurun waktu di bawah 6 bulan atau di bawah 1 tahun, harga sahamnya selalu di bawahnya harga IPO, itu kalau kita mau investasi ataupun trading, itu dia masih cenderung resikonya lebih besar daripada rewardnya. Dan ini sudah terbukti kan. Kalaupun mau buy, saya sudah sebutkan dari awal ya, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 525 barusan kita buy. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya nggak sampai nyangkut di dalam gini ya, karena paling amannya tunggu buy-nya kalau sudah berhasil naik ke atas 525. Paling cepat itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 426 kalau mau buy. Posisi sekarang candle hijau Pak Sunar. Nah, ini kesempatan buy sudah murah, apalagi ini stokastiknya golden cross gitu ya, seperti itu ya. Ini asing mulai naik pembeliannya seperti itu ya. Kalau saya di sini sih lihatnya bukan dari asingnya, bukan dari stokastiknya, saya lihat dari price actionnya. Jadi kalau dia masih di bawahnya 344 di sini ya, atau paling cepat lah agak amannya di 426 ya, seperti itu ya. Kalau masih di bawahnya 344 risikonya besar. Kalau misalnya mau spekulasi buy sekarang nggak apa-apa Pak Sunar, saya pasang stop lossnya di 258 ya, nggak masalah sih, belinya bertahap aja tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk buka. Berikutnya untuk PTBA, area buy and sudah saya sebutkan 3290. Sebelumnya dia berhasil Pak Sunar, ternyata penutupan Jumat kan gagal. Tapi di sini harusnya sih kalau sudah buy menurut garis saya ya, harusnya belum kena stop loss karena stop lossnya di 3180. Memang ini adalah area spekulasi buy and weakness ya untuk PTBA. Nah, di sini yang belum punya tunggu aja kalau dia naik ke atas 3290 kita buy. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar ini sebelumnya kan dia gagal ya. Nah, kalau dia naik lagi kan pasti gagal lagi ya. Memang ini jangka pendeknya dia masih cenderung koreksi ya, karena sebelumnya dia sudah naik tinggi. Nah, area buy weakness memang belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas barusan kita buy, atau tunggu di bawahnya lagi 3100. Tapi kalau dia turunnya sampai di bawahnya 3100 ya kita jangan buy on weakness ya, karena dia resikonya akan turun sampai dengan 2920-an di sini ya. Dia bisa turun lagi di bawahnya. Jadi maksimum buy on weakness di 3100. Perlu diingat, buy on weakness itu bukan tangkap pisau jatuh ya, dalam arti kalau dia turun langsung kita buy, enggak. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound. Itu pun nggak sampai di bawah terus ya. Artinya kalau turun lagi kita tambah lagi atau average down enggak ya. Jadi kalau turun di bawahnya yang garis yang sudah saya berikan, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3290, mudah-mudahan masih ada sentimen positif untuk pembagian dividen ya, kurang lebih seperti itu. Cuma saya nggak tahu jadwalnya kapan, karena terus terang aja saya nggak cek beritanya satu persatu ya. Yang tahu pembagian dividen untuk PTBA silakan tulis di kolom komentar ya kalau ada ya, seperti itu ya. Harusnya kalau dia dividen payout rasionya masih sama dengan tahun sebelumnya, harusnya sih hasilnya lebih tinggi ya, seperti itu ya dividennya, karena keuntungannya naik kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk MPPA. Jadi MPPA sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya ya, dari swing high di sini dan swing low-nya. Nah, saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 38,2%, yang mana adalah di atas 350, maka ada kemungkinan dia masih bagus rebound-nya seperti itu ya. Jadi ini naik ke atas 400 boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 450 atau 448 yang saya gambarkan di sini ya, boleh tambah lagi atau average up. Jadi belinya bertahap aja. Perlu diingat memang bisnisnya masih cenderung lesu ya, jadi jangan terlalu agresif ya, menurut saya seperti itu. Belinya bertahap aja. Dan kalau yang mau mengenal mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, ada edukasinya di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video, silakan ditonton. Menurut saya sih bagus ya kalau ingin tahu mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Ada contoh-contohnya, pembahasannya. Kurang lebih cukup untuk MPPA.
Berikutnya untuk Harum. Jadi Harum di sini memang sering saya bahas ya, tapi belum saatnya buy ya. Terus terang aja ya. Buy-nya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 11.175. Mungkin ada yang berpendapat, oh Pak Suntar kok nggak beli sekarang kan lebih murah. Kadang-kadang kita belinya agak ke atas. Kenapa? Untuk kata kuncinya di sini adalah konfirmasi ya. Jadi kalau selama masih di harga tertentu ya di bawahnya ya. Misalnya posisi sekarang di bawah harga 11.175, kalau kita beli sekarang memang lebih murah, tapi resikonya lebih besar daripada potensial reboundnya kalau dia naik ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 11.175 kita beli, naik lagi ke atas 11.500 kita tambah lagi atau buy up atau average up ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang di saham itu kalau beli saham nggak harus selalu nawar di harga murah ya. Dalam arti, wah Pak Suntar hari ini kan harganya murah, ini akumulasi ya. Sebenarnya kalau dibilang akumulasi sih enggak juga ya. Harganya di sini memang sideways tapi dia di jalur downtrendnya ya. Tadi sebelumnya naik tinggi ya. Memang secara keseluruhan kalau kita bahas primary trendnya masih uptrend ya. Sidewaysnya di jalur uptrend yang di sini. Tapi ini kalau kita lihat yang kecil ini tadi sebelumnya naik ke atas ya. Berarti kecenderungan dalam jangka pendeknya ya. Ini jalurnya masih downtrend ya. Seperti itu ya. Walaupun ini konsolidasinya cukup lebar ya. Sidewaysnya sebelumnya di area 9725 sampai dengan 11850 yang pernah saya gambarkan di sini ya. Jadi tunggu aja konfirmasi kalau dia naik ke atas 11.175 barusan buy-nya bertahap. Itu bagi yang belum punya, yang sudah punya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 10.250 maksimum di 9725. Kalau dia gagal bertahan di atas 9725, saran saya lebih baik jual dulu semuanya untuk Harum ya, kurang lebih seperti itu, karena resikonya akan turun lagi ke bawah semakin besar ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya, atau pasti turun enggak. Ya mudah-mudahan dia naik. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi yang ngikutin channel saya itu mudah banget ya, tinggal pasang automatic order buy, automatic order sell. Jadi nggak perlu panik atau bingung karena mungkin ada yang baru ya di grup saya, Telegram saya, grupnya namanya Saham Profit. Ada yang tanya hari ini beli saham apa gitu ya. Sebenarnya sih nggak perlu ada pertanyaan itu karena saya cukup rajin membahas mengenai analisa saham harian untuk di YouTube ya. Jadi cara lihatnya itu lihatnya jangan cuma video hari ini, 5 hari ke belakang ya, seperti itu ya. Atau 5 hari bursa ke belakang ya. Baik itu analisa saham harian atau mingguan. Kadang-kadang ada saham yang sebelumnya sudah dibahas, belum dibahas lagi. Ya kan, karena mungkin masih sideways belum breakout ya. Nah, kemudian ada peluang untuk breakout. Jadi di sanalah kesempatan untuk otomatis pasang order buy ya, seperti itu kalau dia breakout ya. Kalau misalnya masih sideways sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan lihatnya cuma videonya cuma hari ini atau lihat yang kemarin, enggak ya, minimal 5 hari terakhir, kurang lebih seperti itu ya. Jadi supaya nggak ketinggalan. Terus terang aja grup saya Saham Profit ini ya di Telegram itu bukan grup stock pick ya. Jadi jangan tanya terus beli saham apa gitu ya. Harapan saya sih lebih baik mandiri ya, seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham itu adalah 3, sabar, fokus, dan disiplin, seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak fokus, nggak disiplin ya, disiplin juga dalam arti kita harus mempunyai plan ya, seperti itu ya. Kira-kira kalau mau buy di mana, pasang trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, kemudian kalau mau buy up atau average up di mana ya. Dan ini sudah saya sebutkan garis-garisnya di video ya. Jadi lumayan profit lah. Harusnya yang ikutin channel saya itu profit ya. Walaupun loss kalau ada yang gagal ya memang nggak 100% semuanya berhasil. Itu loss-nya terukur ya, karena saya sudah gambarkan garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss-nya. Dan saya sudah sebutkan juga misalnya kalau ini fluktuasinya tinggi ya, kurangi posisi atau seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Dan juga kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin, terima kasih banyak.